Inilah kita bersyukur kepada Allah, sore hari kita kumpul di waktu-waktu yang berkah. Kita kumpul di rumah, kita punya guru, kita punya ustaz, kita punya jawab, kita punya tamu-tamu. Syekh Ali Syaitan kita doakan mudah-mudahan Syekh Ali Syaitan panjang umur, sehat walafiat, buat hadiah tentunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, para asatidz, tokoh masyarakat, ustadzat yang turut hadir, para syaraif, para habaib, mudah-mudahan segenap kita yang hadir semuanya Allah Ta'ala sehatkan badan kita, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita adalah berita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sore kita kumpul karena Allah, kalian dan nggak bukan tapi karena Allah, dan juga ingin dapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu-waktu berkah yang dimana Sayyidah Fatimah Zahra kalau datang waktu asar atau apalagi di hari Jumat itu luar biasa, dihabisin waktunya sampai maghrib untuk Allah. Dari asar sampai maghrib orang-orang soleh dulu zikrullah, apalagi menjelang maghrib. Waktu menjelang maghrib itu barokahnya hampir mirip kayak waktu menjelang waktu duha. Makanya tidur setelah subuh dan tidur setelah asar itu nggak baik. Dibagi-bagian tuh rizki siawa ma'nawiyah. Kalau asar lebih khawatir lagi. Kalau orang yang mau kaya jangan tidur asar, pantes kerek mulu, pantes kalau punya duit mulu, bokek mulu, kanker mulu, kantong kering. Ternyata habis sholat subuh molor mulu, tidur mulu. Pengennya jadi orang kaya, pengennya jadi orang tajir, habis subuh dia molor tidur. Gimana mau jadi orang kaya? Orang udah pada kerja daripada kerja keras, ente asyik di atas kasur dari semata. Usaha, rokatul barokah. Setiap gerakan tuh ada barokah. Yang laki, yang perempuan sama, habis subuh nggak boleh, jangan tidur. Asar lebih serem lagi. Orang kalau tidur habis asar, kata ulama 40 hari dia tidur habis asar bisa gila. Jangan dites. Kita nyoba yang bener, Bim, saya tes nih. Jangan pakai dites-tes. Ulama kalau ngomong nggak sembarangan kayak orang dulu tuh kalau ngomong tuh juga nggak sembarangan. Jangan begini, Pak Mali. Jangan begini, Pak Mali. Jangan pakai payung di dalam ruangan, Pak Mali. Kan suka begitu. Orang dulu tuh kalau bilang Pak Mali juga masya Allah. Mulutnya orang dulu beda sama orang sekarang. Orang sekarang mulutnya kebanyakan makan micin. Kalau orang dulu biasa susah keras dibikin bumbu. Alhamdulillah kita kumpul di waktu asar, waktu yang barokah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berduatun aurahatun fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Berpagi-pagi hari dan bersore-sore hari di jalan Allah. Kita lagi bersore-sore hari nih. Antara asar sampai maghrib ini waktu rohah. Waktu rohah namanya. Waktu istirahat. Antara asar sampai maghrib. Di situ kita kumpulnya karena Allah, kita pakai itu untuk zikir, kita pakai untuk istighfar. Kalau di Hadramut atau di pondok-pondok pesantren biasa dipakai untuk roha, baca kitab salaf di situ. Dipakai untuk baca kitab salaf. Saya di Jakarta, Indana Majlis itu setiap hari Ahad ba'dal asar. Setiap hari Ahad ba'dal asar tuh itu baca surat Al-Waqiah, baca Maulid, sama baca kitab Risalatul Jami'ah. Orang itu habis asar, jadi nggak pakai asarnya buat tidur, tapi buat ibadah, apalagi buat Allah. Siapa orang yang antara waktu asar sampai maghrib di waktu rohanya digunakan untuk mencari ridho Allah, duduknya dia di majelis ilmu di waktu asar khairum minad dunya wa fiha, lebih bagus daripada dunia masih isinya. Dunia masih isinya dikasih ke dia, nggak ada apa-apanya dibandingkan dia duduk karena Allah di waktu asar dan maghrib. Karena ini dunia punyanya Allah.
Dunia nggak bakal kita bawa mati, tapi kita mati bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ada di pertengahan daripada bulan Rabiul Awal. Masuk nih di 12 Rabiul Awal. Yuk sama-sama. Bulan Rabi' udah datang sama kita. Rabiul Awal udah datang sama kita. Bulan Maulid kita kenal, Maulidan kita keliling sebagian tempat, bahkan sampai bikin 40 harian keliling. Yuk, udah terlalu cuek kita sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mau sampai kapan kita cuek? Mau sampai kapan? Udah bukan waktunya lagi kita cuek sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita hidupin sunnah-sunnahnya. Ya, Nabi Muhammad perhatian sama kita. Kita hidupin sunnah Nabi Muhammad. Kita hidupin akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad pintar menjaga perasaan saudaranya, kita juga harus pintar menjaga perasaan saudara kita. Nabi Muhammad murah senyum, Nabi Muhammad begitu indah, luar biasa wajahnya. Kalau kita mau cari wajah yang paling ganteng, paling cakep, nggak ada lain kecuali wajahnya Nabi Muhammad. Kita mau lihat orang yang paling benar, nggak ada orang yang paling benar kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang paling mulia, dimuliakan yang maha mulia kecuali Nabi Muhammad. Yang paling tegas Nabi Muhammad, yang paling rahmat, yang paling sayang, paling cinta, yang sampai paling romantis, paling sabar, paling ikhlas, paling sungguh-sungguh, paling sehat, paling kuat, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balaghal ula bi kamali, kasyafat duja bi jamali, kamulat jami'u khisali. Sallu alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Berkumpul untuk kesempurnaan, kemuliaan demi kemuliaan di dalam jati diri, di dalam sanubari baginda Nabi Muhammad, yang kemuliaan tersebut langsung dialirkan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad belum ngomong, baru senyum aja orang udah pada jatuh cinta sama dia. Belum senyum, diemnya aja udah bikin orang kelepak-kelepak, gemeteran, terpesona ketika duduk di sisi. Nabi Muhammad kalau udah senyum, orang seganteng apapun, orang secantik apapun, nggak ada apa-apanya buat sama Nabi Muhammad. Idza tabassama an mithli habbil ghamam. Nabi Muhammad tuh kalau dia senyumnya tuh sesejuk butiran embun. Luar biasa. Nabi Muhammad kalau misalkan lagi berseri-seri wajahnya, idza tasarra ka'anna ra'ayna fi wajhihi qit'atul qamar. Kalau Nabi Muhammad lagi berseri-seri, seakan-akan kita ngelihat di wajah Nabi ini ada rembulan. Wajah Nabi seakan-akan bagaikan bulan yang sedang purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, suka ngelihat awan tuh. Awan kalau lagi sore-sore hari, lagi adem, lagi sejuk, ada matahari, atau di waktu duha, awal-awal baru masuk waktu duha atau waktu isyraq, kan adem banget tuh. Kita lihat awannya begitu luar biasa cerah dan indahnya. Itu wajah Nabi lebih indah daripada awan yang terang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad paling banyak senyumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas mutabassiman. Nabi adalah orang yang paling banyak senyumnya. Sampai ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Jarir. Abdullah bin Jarir ini seorang sahabat, Jarir bin Abdullah seorang sahabat yang akhirnya dia dulunya orang kafir masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bilang apa? Mundu aslamtu ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman. Semenjak aku masuk Islam belum pernah tuh aku bertemu sama Rasulullah, wajahku bertemu dengan wajahnya, melainkan aku temui Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Idza ra'ahu badihatan haba wa idza khalathu ma'rifatan ahabba. Rasulullah kata Sayyidina Ali, kalau dilihat pertama kali terasa seram, haibah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketemu sama orang yang antum anggap mulia, yang kamu anggap dia guru besar, saat kita mau ketemu sama guru besar kita, sama guru mulia kita, mungkin kita udah siapin kata-kata buat ngomong sama dia, tapi karena saking haibah, saking wibawanya itu guru kita, kadang-kadang yang udah disiapin lupa seketika. Yang tadi mau diomongin apa? Lupa. Apalagi kalau orang lagi benar-benar jatuh cinta, ketika lagi dekat sama
yang dicintain ya lagi dekat sama gebetannya, bahasanya lupa udah sama semuanya. Masya Allah. Bagaimana kalau di sisi kita ada Nabi Muhammad SAW? Itu Nabi Muhammad begitu. Haibah manusia, wibawa manusia yang ada kalah wibawanya, kalah haibahnya sama baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kalau dari pertama kali terasa seram haibah, nggak ada yang berani ngajak ngobrol, saking haibahnya luar biasa, bikin semua orang tuh terpukau. Ketika Nabi datang satu majlis, Nabi datang di satu tempat di permukaan, itu semua orang terpukau, melirik wajahnya Rasulullah. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mandang wajahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Amin ya Rabbal. Wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi kalau terus diikutin, ternyata ya Allah, bikin semua bakal jatuh cinta sama dia. Kalau terus diikutin, dipelajarin, diliatin, semua orang bakal jatuh cinta terpesona dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita umatnya, jangankan para pecintanya, jangankan para sahabat yang sezaman sama Nabi, jangankan para tabi'in yang masih dekat dengan zaman Nabi, musuh sekalipun jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Ada Abu yang lain. Abu Lahab kalau caci maki Nabi nggak berani dari depan, dari belakang. Di awal-awal permulaan Nabi dakwah, Abu Lahab tuh sering caci maki Nabi. Jangan percaya ini sama keponakan saya. Ini keponakan saya tukang gila. Keponakan saya nih, ini Majnun. Keponakan saya ini tukang sihir. Jangan percaya. Tapi ngomongnya dari mana? Di belakang. Nggak berani melihat dari depan karena saking wibawa dan hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ini Abu Jahal atau Abu Lahab kalau lagi lewat, lagi jalan, tiba-tiba lihat di depan ada Nabi, nggak berani muka ketemu muka, nggak berani wajah ketemu wajah, melainkan apa yang terjadi, mukanya Abu Jahal, Abu Lahab ditutupin pakai kain. Ketika lewat ada Nabi, langsung mukanya ditutupin pakai kain. Kenapa? Nggak kuat ngelihat wajah yang tersinar di dalamnya cahaya, yaitu cahaya Nurul Mustafa. Emang mereka asli jatuh cinta, cuman mereka takut kalau dia masuk Islam, takut jabatannya kalah sama Nabi, takut tahtanya diambil alih sama Nabi, takut hartanya kalah atau dirampas oleh umat Islam, sehingga mereka segan nggak mau masuk Islam. Padahal mereka jatuh cinta. Coba lihat, Nabi dapat julukan Muhammad Al-Amin dari siapa? Itu orang-orang kafir sebenarnya jatuh cinta sama Nabi, dijulukin Muhammad Al-Amin, Muhammad yang paling dapat dipercaya. Karena mereka yakini pada saat itu nggak ada manusia yang paling dapat mereka percaya, yang paling amanat kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai di situ, nggak cuma sekedar ngasih julukan Muhammad Alamin doang, nggak. Tahu nggak? Itu mereka tuh orang-orang kafir Quraisy. Kalau punya barang, itu barangnya semua dititipin ke Nabi. Punya harta banyak, dititipin ke hartanya ke Nabi. Punya ternak banyak, ternaknya dititipin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat Nabi mau hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi panggil Sayyidina Ali, ya Ali, tal, sini. Untuk apa Nabi panggil Sayyidina Ali? Nabi pengen Sayyidina Ali menunaikan, menuntaskan amanat-amanatnya Rasulullah. Pengen Sayyidina Ali biar sampein. Ya Ali, kalau si Fulan nanya hartanya, bilang hartanya ada di sini. Kalau si Fulan nanyain dagangannya, bilang ada di sini. Kalau si Fulan nanyain bendanya, bilang ada di sini. Setelah ini orang-orang dikembalikan amanatnya sama Rasulullah, dititipin ke Sayyidina Ali, baru itu Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, baru dia hijau. Berkah lagi kita sore hari ini. Datangnya rumahnya guru kita Syekh Ali Faros. Insyaallah didatengin sama habaib, ada guru kita Habibana Hashim, Syekh Abu Bakar. Kita doakan mudah-mudahan Habibana Hashim insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habibana Hashim insyaallah Allah Ta'ala panjangin umurnya, badannya, gugurkan segala hajat. Amin amin ya rabbal. Saya keinget sama perkataan Imam Syekh,
Syekh Mustafa Al-Arab pernah bilang, beliau kalau rumahmu didatengin sama Habib, didatengin sama satu syarifah atau Habib, itu rumah kita lagi didoain sama Rasulullah. Mudah-mudahan nih sore hari ini nih kita semuanya lagi didoain sama Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Kita udah tahu tuh senyumnya Rasulullah kayak gimana. Dan sungguh senyumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sesuatu yang paling berharga buat kita. Sesuatu yang paling mahal dan istimewa buat kita. Mahal banget, berharga banget. Kalau orang udah dapat senyumnya Rasulullah, insya Allah dia bakal bahagia dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah takdirkan nanti atau dari sekarang atau secepatnya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Pada saat kita bertemu Rasulullah dalam keadaan tersenyum redha sama kita. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Mari kita cerita tadi tuh. Sayyidina Ali nggak bisa hijrah sama Nabi. Kenapa? Karena di situ Sayyidina Ali diamanatkan sama Rasulullah untuk menunaikan amanat-amanat orang-orang kafir Quraisy yang nitip barang sama baginda Nabi Muhammad SAW. Coba ibu-ibu, bapak-bapak punya musuh. Lihat nih, ini yang nitip barang sama Nabi siapa? Musuhnya Nabi. Kita coba punya, misalkan kita ada kesel lagi kita sama orang, nih orang nitipin barang ke kita, nitipin motor ke kita. Kira-kira tuh motor kita jagain apa kita gadein? Udah gitu kamar lu nyusahin lagi. Apalagi di saat dititipin kita mau pergi, wah tambah nih buat ongkos kita pergi lumayan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, padahal ini orang kafir Quraisy nyusahin Nabi, nyusahin banget. Musuh buyutan Nabi, bahkan mereka memerangi Nabi. Tapi lihat, biarpun mereka kayak begitu, mereka kasih atau titipin amanatnya ke Rasulullah, sama Rasulullah nggak ditelantarin, melainkan ditunaikan, dikembaliin tuh amanatnya. Pada saat Nabi mau hijrah, dipikirin dulu nih orang-orang kafir Quraisy yang amanatnya ada sama Rasulullah dititipin ke Sayyidina Ali untuk dikembalikan. Makanya Sayyidina Ali nggak bisa hijrah pada saat itu sama Rasulullah karena indahu amanah. Di sisinya Sayyidina Ali ada amanah yang harus disampaikan dari Rasulullah SAW. Musuh aja jatuh cinta, musuh aja biar dia musuh, tetap dia meyakinkan pada saat itu nggak ada orang yang paling amanat, nggak ada orang yang paling dapat dipercaya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Musuh itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal. Kita pasang program, kita pasang schedule yang cakep, jadwal yang cakep. Nih datang bulan Maulid, ingat bulan Maulid, ingat Nabi Muhammad. Ingat bulan Rabiul Awal, ingat hidupin sunnah Nabi Muhammad. Bukan ingat Maulid, ingat perdebatan. Bukan ingat Maulid, ingat ribut, ingat adu argumentasi. Bukan. Tar dulu deh, ntar pada yang debat, tar dulu. Sekarang PR kita masih banyak. Kita udah terlalu cuek sama Nabi, debatin tar dulu. Mantara kajidar, wa huwa mukhrik. Bana Allahu fi a'lal jannah. Bana Allah ghasar fi a'lal jannah. Wa man taraka jidal wa huwa ghairul mukhrik. Bana Allahu lahu ghasar fi asfalil jannah. Siapa orang meninggalkan perdebatan padahal dia butuh buat berdebat untuk membela yang benar, tapi ditinggalin untuk perdebatan tersebut. Misalkan kayak ada orang nyalahin Maulid, kita tinggalin, nggak debat sama Allah. Orang kayak begitu dibangunin sorga, dibangunin istana dalam sorga yang paling tinggi. Terus buat orang yang ninggalin perdebatan, yang dia nggak butuh-butuh banget buat berdebat, ada orang ngajakin debat dia nggak butuh-butuh banget. Sama Allah juga dibangunin sorga di dalam dibangunin istana di dalam surga yang paling tinggi. Insya Allah. Jadi yang namanya ninggalin perdebatan nih, pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu sisi kita juga harus membela, apalagi membela agama Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah rahmatnya luar biasa. Siapa ya'fu? Rasulullah itu pemurah, pemaaf. Ya'fu anil dzambi fi haqqihi wa sababihi. Di dalam Maulid tiba,
Rasulullah tuh pemaaf, suka maafin orang-orang yang buat salah sama Rasulullah. Fi haqqihi, di dalam haknya Rasulullah, sama Rasulullah dimaafin. Tapi kalau fi haqqillah, nggak ada orang yang berani nimpalin, atau nggak ada orang yang berani berdiri ketika Nabi lagi murka. Kalau masalah pemaaf, Nabi pemaaf banget, Nabi pemurah banget. Tapi ada satu hal, Nabi memutuskan untuk berperang kadang-kadang. Ada satu waktu Nabi kadang-kadang memutuskan untuk mengambil jalan perang. Tapi ngajak perangnya Nabi bukan kayak kita nantang-nantang musuh. Nabi ngajak, kadang mengumumkan untuk perang. Di situ ada visi dan misi yang istimewa. Karena sayangnya Nabi, ini orang kalau nggak diingetin jadi orang kafir terus, mati dalam keadaan kafir, adanya di mana? Di neraka. Nabi perangin biar dia tobat. Niatnya Nabi biar dia masuk Islam. Perangin sama Nabi. Setidaknya dia tobat, dia nggak jadi masuk neraka. Jadi Nabi itu pengen ngasih peringatan sebenarnya. Bukan sekedar nantang-nantang musuh, pengen bunuh musuh, pengen dibilang wah, pengen dibilang gagah ini dan itu. Enggak, Allah enggak. Tapi karena sayang sama dia. Dia tak atau ini orang setelah diperangin nggak masuk Islam juga, Nabi bunuh. Nabi suruh para sahabatnya bunuh. Kadang-kadang Nabi suruh bunuh. Ngebunuhnya Nabi atau ngebunuhnya para sahabat juga bukan karena kekejamannya sahabat atau Nabi, bukan. Tapi karena rahmat. Ini orang kalau sampai mati dia kafir, dosanya banyak, mendingan daripada dikebanyakan sedang jalan tapi masih daerah kawasannya, belum keluar daripada kotanya. Kata Rasulullah, pas kamu nih sedang memotong sholat lagi kosor, apa lupa? Kata Rasulullah apa? Kosor tuh wala nasibu. Aku nggak motong sholat dan aku nggak lupa. Masya Allah. Lihat jawaban Nabi. Karena apa? Jadi pengen buat jadi pelajaran untuk umatnya. Perhatian Nabi untuk umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sholatnya terus nggak ada salahnya, kita bagaimana nanti ketika kita lupa dalam sholat kita? Dan salahnya Nabi itu bukan karena Nabi semata-mata salah, semata-mata Nabi lupa, enggak. Nabi nggak lupa. Nabi ingat, cuma Nabi mau ngasih pelajaran buat kita. Karena sayangnya Nabi, biar ada dalam keadaan apapun, ada butuhnya, ada uswahnya, ada patokannya, ada pelajarannya, ada yang bisa kita tiru dalam aspek kehidupan kita. Kalau Nabi nggak pernah ribut dengan istrinya, nggak kita kalau di saat kita ribut sama istri kita, siapa yang kita ambil pelajaran? Lihat Rasulullah SAW. Istilah cemburu pasti ada, istilah itu pasti ada. Tapi kesemuanya begitu sempurna, begitu luar biasa komplit di baginda Nabi Muhammad SAW. Ajar yang penuh luar biasa. Sampai suatu hari karena cemburunya Sayyidatuna Aisyah, Nabi bawa makanan dari salah satu istri yang lain, tuh makanannya sama Sayyidah Aisyah sedikit digeser sampai jatuh tuh piringnya. Sama Rasulullah dipumuti tuh makanan yang jatuh. Sampai Sayyidah Aisyah akhirnya marah, terus ngadu kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sampai ke ayahnya ditanya siapa yang salah adalah Rasulullah. Langsung Sayyidina Abu Bakar marah ketika mendengar kata Sayyidina Aisyah yang salah Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar marah, itu Sayyidah Aisyah ketakutan ngelihat bapaknya marah, larinya ke siapa? Ngumpetnya balik lagi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu luar biasa baik, rahmat, sayang, dan tegas, juga kuat, juga bersih. Sebelum orang-orang pada sibuk sekarang yang namanya cuci tangan. Dari dulu Nabi udah ngajarin cuci tangan yang benar, dan Nabi udah ngajarin banyak-banyak cuci tangan, 12 kali sejati. Sebelum kamu makan cuci dulu kedua tanganmu, sebelum kamu tidur ambil wudhu cuci tangan, kamu tidur wudhu lagi cuci tangan, cuci kaki, semua diajarin sama Nabi. Gobla antakul iksil yadek, kata Nabi itu sebelum kamu makan cuci dulu kedua tanganmu. Kadang-kadang kita suka jorok, suka kotor. Sampai tutorial cuci tangan sebelum sekarang viral di mana-mana, di wastafel mana ada pasti itu stiker cuci tangan 1, 2, 3 cara-caranya. Dari dulu udah diajarin tutorial cuci tangan yang benar sama baginda Nabi Muhammad. Jangankan tutorial cuci tangan, cuci kaki sampai sela-sela kaki udah diajarin sama Nabi Muhammad. Sampai sikil-sikilnya tahu sikil.
udah diajarin sama Nabi kita Muhammad. Jangankan tangan, kaki kita disuruh bersihin, sampai kuku-kukunya. Luar biasa. Hati-hati, takutnya ntar ada virus yang ngajarin kita buat banyak-banyak cuci kaki. Insya Allah. Sampai nih tempat kumpulnya bakteri ini barojim, yang sekarang orang apa tuh namanya, salamannya pada begitu, tos-tosan. Di tempat kumpulnya bakteri barojim. Rasulullah tuh di dalam tutorial wudunya cuci tangan, suruh bersihin, suruh dibasuh. Sampai cuci tangan nih saking bersihnya, saking cakepnya. Syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak cuma 3 kali doang, 6 kali tuh telapak tangan dibasuh. Pada saat kan min furudil wudu ghusl yaden, min furudil wudu ghusl yaden, apa namanya, dari ujung jari kita sampai dalam mirfagen, sampai sikut kita, itu yang wajib. Tapi sebelum kita basuh tangan dari tangan sampai sikut, di awal masuk kafen, suruh bersihin telapak tangan 6 kali, telapak tangan kita 3 kali, ini 3 kali. Kalau kita hidupin sunnah ya, 6 kali kita basuh. Luar biasa. Nabi udah ngajarin kebersihan. Cuma kadang-kadang kita ya, sampai social distancing dari dulu tuh yang namanya social distancing udah diajarin sama Nabi. Nggak boleh kita sama semua orang kita salaman sama yang bukan mahram. Ada social distancing, nggak boleh kita salaman sama yang bukan mahram. Laki perempuan yang bukan mahram nggak boleh salaman. Ada batasan-batasan. Kadang kita yang melampaui batas. Sekarang akhirnya ditegur sama Allah dengan makhluk yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Dunia lagi canggih banget, teknologi lagi luar biasa, ekonomi lagi melejitnya. Datang makhluk yang kelihatan dengan kasat mata, mau dibikinan manusia kayak mau bukan bikinan manusia, tapi dia atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan atas izinnya Allah, nggak bisa orang-orang dari dunia. Kan ini dunia ciptaannya Allah. Semua atas kehendak Allah. Ekonomi langsung hancur, teknologi langsung hancur. Dunia yang lagi cakep-cakepnya lagi di atas, masya Allah, langsung turun, ambruk. Semua pada susah. Cuma dengan yang nggak kelihatan, makhluknya Allah. Gimana ntar hari kiamat yang datangnya itu pasti. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Hari kiamat yang datangnya pasti. Di saat itu bumi hancur, lautan meluap daratan, dan tidak ada seseorang pun yang dapat mendustai datangnya hari kiamat. Siap nggak siap bakal datang. Mudah-mudahan ketika datang waktunya kita pulang ke rahmatullah, Allah nggak matiin kita, melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah husnul khatimah, Allah mengajarkan kalian yang hidup dunia indah dari ajalina kaula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la alaihi wasallam alaihi nabiyya wa alaihi namut wa alaihi nub'atu insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutakabbalan wa dhanban maghfuran ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal ma'afata la yudhilni wal akhirah ilahi bil jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijabana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saja dapat kita sampaikan syukur bin haidar al-hashim, minta maaf warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.